minan nasi man yaktafi bil isyarati anit ta'yin. Setengah daripada manusia, yaitu ada orang yang merasa cukup ia dengan isyarat daripada menunjuk, daripada menentukan. Wa minhum man yahtaju ila tasrih, dan di antara manusia ada orang yang butuh kepada penjelasan, ma'rifqi serta kesantunan, walini dan kelembutan. Wa minhum, dan setengah manusia, man la yujdi fihi illa ta'nif wa takhshim, yaitu ada orang yang tidak berfaedah padanya kecuali oleh dikerasi dan diancam. Wa man lam yantafi' bidza wala bidzaka fahuwa minasyayatin, dan siapa orang yang tidak bermanfaat dengan ini tasrih dan wala bidzaka, dengan ini taknif taksyid, wala bidzaka, dan tidak dengan demikian itu tasrih, fahuwa minasyaitan, maka dia yaitu termasuk daripada setan. Saudara sekalian, Imamul Haddad pada hikmah yang ke-12 ini memberikan gambaran bahwa manusia di mata Allah ada 4 model. Manusia ini di mata Allah ada 4 model. Ada yang cerdas, ada yang pintar doang, kurang cerdas, ada yang bodoh, ada yang bangor. Ada 4. Tahu bangor nggak? Parah dia. Ada 4, dan kita ada di mana itu terserah kita. Kata Imamul Haddad, bagi orang yang cerdas itu enggak perlu perintah, cukup dengan isyarat sudah cukup. Dia bisa mengambil pesan dengan isyarat tanpa ada pengucapan. Ini merah, itu isyarat, Anda berhenti, udah berhenti. Ini hijau, Anda jalan, jalan. Itu namanya isyarat. Maka orang-orang sufi itu memandang selalu bahasa-bahasa isyarat Al-Quran. Contoh, burung hudhud, burung pelatuk bawang, diukur oleh Nabi Sulaiman. Burung hudhud, pelatuk bawang, diukur oleh Nabi Sulaiman gara-gara meleng sekali. Enggak ngikut Nabi Sulaiman, dia kabur sekali. Nah, ini bagi orang yang cerdas, dia ucapkan alhamdulillah ya Rabb, saya ini udah meleng berkali-kali. Burung pelatuk bawang aja meleng sekali, dihukum. Betapa saya udah berkali-kali meleng melewati burung hudhud, tapi kau tidak menghukum saya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu namanya cukup dengan isyarat. Enggak perlu ngomong ini ngomong itu, isyarat aja udah cukup. Bahasa isyarat enggak perlu harus dijelasin. Itu orang cerdas. Orang cerdas, bahasa isyarat udah paham. Jadi enggak perlu bahasa ucapan. Orang yang cerdas isyarat aja udah cukup. Begitu, isyarat tanpa perlu harus dipertegas. Itu orang cerdas. Maka di dalam kaidah usul, kaidah fikih, ad-daqiyyu man yaktafi binadarin wahid, ma la yudrikul ghabiyyu bi alfi syahid. Orang yang cerdas, orang yang contoh satu udah cukup. Enggak perlu contoh berkali-kali.
Contoh satu aja udah cukup. Kita jual barang, baju, ini gambarnya ini udah cukup. Nggak perlu banyak contoh. Itulah orang yang cerdas. Sehingga orang yang cerdas itu adalah orang yang mengambil pengalaman dari orang lain tanpa perlu ngalamin dirinya. Ibarat penjara nggak enak. Kata teman kita, dulu di penjara nggak enak. Kata kita, gua nggak percaya, sebab belum ngalamin. Tar gua nyolong dulu biar. Ini namanya nggak cerdas. Cerdas itu cukup dengan isyarat. Bahasa isyarat udah paham. Bahasa isyarat nggak perlu harus ini harus itu. Itu orang cerdas. Dan banyak isyarat Al-Quran. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Bakar. Itu udah isyarat. Kita mau milih kayak Abu Jahal atau milih kayak Abu Bakar di hadapan Nabi Muhammad, terserah kita. Terserah kita. Itu namanya isyarat. Isyarat. Cukup dengan isyarat saja. Namanya orang yang cerdas. Enggak perlu harus dijelas-jelasin. Tapi masalahnya tingkat kemampuan orang berbeda-beda. Kalau orang cerdas ngaji kitab enggak perlu banyak, saudara. Kalau saudara ngaji kitab pengen banyak, saudara sampai mati kitab belum habis. Karena kitab fikih aja miliaran madhab Syafi'i. Mau dibaca semua, cukup satu saja. Ngaji Riyadh, matengin. Nanti kitab gede sama fardu wudu 66 juga, nggak bakal berubah. Ngaji nggak banyak-banyak. Kalau ngaji banyak mau ngapain? Capek. Begitu. Nanti sampai tua ngaji mulu. Kapan nikahnya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kapan Anda mau ke penghulu? Tiap Ramadan sahur sendirian. Ya Allah. Jangan dicatat. Jangan dicatat. Jadi enggak perlu dengan bahasa terang-terangan, isyarat aja udah cukup. Ngaji fikih satu matang, tauhid satu matang, tasawuf satu kitab matang, nahwu satu kitab matang. Jadi ngaji nggak banyak. Kalau banyak nanti ngaji mulu nggak ada habisnya. Nah yang lain di mutola'ah, begitu yang lain. Mutola'ah sama isinya. Kalau masih fikih Syafi'i, fardu wudu 6. Mau kitab apa aja. Batal wudu 5, disingkat jadi 4. Enggak nambah, enggak. Mau kitab segede apa aja, cukup isyarat satu kitab, enggak perlu semuanya. Capek gitu. Capek. Cukup isyarat. Tanpa perlu begini, perlu begitu, perlu begini. Cukup isyarat aja cukup. Ada orang pengennya dicontohin mulu. Ini nggak cerdas. Ada contohnya nggak begini. Aduh. Maka lihat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi udah terangin. Ada namanya sholat jenazah. Apa sih isinya? Pertama baca Quran untuk mayit. Fatihatul Quran untuk mayit. Nyampe, nggak bakalan Rasulullah ajarin kalau nggak nyampe. Begitu. Namanya Nabi ngerjain yang sia-sia. Kedua baca sholawat untuk siapa? Untuk mayit. Nyampe, nyampe. 3 doa untuk mayit. Nyampe. Maka tahlilan itu isinya apa? Quran, sholawat, doa. Nyampe sama. Enggak perlu harus
Nabi kudu begini, Nabi. Cukup. Orang yang cerdas tuh nggak perlu dicontohin semuanya. Itulah namanya wa minan nasi man yaktafi bil isyarah anita'i. Maka ulama tuh nggak pernah ribut. Nabi contohin dengan unta. Lalu kita mau naik unta, ya Allah di Ragunan Atu itu juga sakit. Cukup ambil isyarat unta ini apa? Alat transportasi. Dimodernkan, ada mobil, ada pesawat, ada motor, silakan. Begitu namanya isyarat. Nggak perlu semuanya harus diunjukin nama Nabi. Nggak perlu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itulah orang cerdas. Boleh-boleh. Agama itu nggak kaku. Begitu, fleksibel, indah Islam. Nggak semua contoh. Begitu. Pada bagian pokok baru. Begitu, bagian pokok. Itu agama tuh nggak begitu, nggak kaku. Begitu. Orang memuji Rasulullah, Quran isinya pujian Nabi Muhammad. Maka kita memuji, baca maulid, baca lail, baca burda, nggak ngaruh, nggak apa. Quran itu memberi isyarat, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Biar kata Nabi Muhammad tinggi keliling langit, tetap hamba. Silakan Anda puji Nabi, asalkan kedudukan Nabi masih hamba, bukan Tuhan. Maka kata Imam Busiri, madda'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min karami. Tinggalin apa yang dilontarkan oleh orang Nasrani terhadap Nabi Isa, merupakan statement pujian. Tapi Anda silakan puji Nabi Muhammad, terserah Anda. Memujinya kayak gimana kek, yang penting jangan kayak orang Nasrani yang tadinya hamba Tuhan, sering kelewat cinta berubah menjadi anak Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan. Selebih itu Anda mau kata anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta misbahus suduri, anta iksu, mau lagu apa ke Anda? Silakan. Yang penting jangan anta ibnullah. Nggak boleh begitu, nggak apa-apa, masih atas hamba, tidak dilarang memuji. Begitu silakan, boleh saja. Jadi cukup isyarat. Dengan isyarat aja udah cukup. Itu orang cerdas begitu. Cukup isyarat, enggak perlu menyatakan. Begitu. Itulah orang-orang yang cerdas. Tapi ada juga orang yang kelas nomor 2, yaitu wa minhum man yahtaju ila tasrih ma'rifqi wadli. Ada orang yang gak bisa dengan isyarat, tapi kudu dibilangin secara pelan-pelan, kudu disindir baru ngerti. Kalau nggak disindir nggak ngerti. Kudu ditos blank, kudu dijelasin baru ngerti. Kalau nggak disindir nggak ngerti. Sindir, ente ada orang pengen punya burung, dia nyari burung, capek dia ngejar ke pohon demi pohon, lalu burungnya udah dapet. Sesudah dapet dilepas lagi, dicari lagi. Orang model begitu orang pintar, orang bego. Hah? Begonya di mana? Udah dapet lepas lagi. Tadinya belum hafal jurumiyah, dia hafal. Udah apa? Dilepas lagi, ngapal lagi. Orang bego namanya. Kudu dibilangin bego baru dia sadar. Kudu begitu dulu. Ada tuh orangnya yang kelasnya kudu digebuk dulu. Orang tuh dicemberutin cukup. Ada yang gak cukup dengan dicemberutin, kudu diomelin. Ada. Kelas-kelas orang beda-beda. Berbeda-beda orang. Ada yang kudu digebuk.
Ada yang isyarat doang udah cukup. Itu orang cerdas. Abu Bakar isyarat doang cukup. Kata Nabi, inna abdan min ibadillahi ta'ala qad ikhtarahu Allah ta'ala min an yabqa fid dunya aw an yaltahiqa bir rafiqil a'la fakhtara an yaltahiqa bir rafiqil a'la. Kata Nabi dalam khutbah terakhir Jumat sebelum Senin wafat, Nabi bilang ada seorang manusia, hamba Allah, dikasih opsi sama Allah dua. Apakah milih di dunia selama-lamanya, hidup terus, atau milih mati? Itu hamba milih mati. Itu para sahabat yang lain, bego tuh orang, suruh hidup milih mati. Tapi Abu Bakar nangis. Sampai selesai sholat Jumat ditanya, ma yubkik ya Abu Bakar, kenapa anda nangis Abu Bakar? Kata Abu Bakar, tahu nggak siapa yang maksudnya hamba yang disuruh milih hidup milih mati? Nabi Muhammad. Lihat aja Jumat depan nggak bakalan ada Nabi. Tuh isyarat doang cukup. Orang cerdas. Orang cerdas tuh begitu. Dongengin begini. Jadi kalau baca Quran tuh tembak kita. Apa aja? Wa minan nasi man yaqulu amana. Ada manusia orang-orangnya kita masuk nggak di ayat ini? Itu terus saja. Sehingga firman Allah tuh nembaknya kita, jangan orang-orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Nggak usah kepanjangan, itu kan bahasa isyarat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai Udin. Begitu maksudnya, biar kita paham. Kutiba alaikumusiyam, Anda wajib puasa Ramadan. Tuh begitu kita. Jadi khitab itu kita, jadi kita dialog sama Allah. Enggak perlu harus dijelasin ente gitu, enggak usah. Bahasanya kiasan. Orang yang cerdas dengan bahasa kiasan udah cukup. Orang yang cerdas. Cewek, ada perempuan wafat lakinya. Mana lakinya itu dulu pegawai negeri. Kita omong, kita juga bininya mati juga. Maka kata kita, Mbak, daripada capek-capek harus ngambil pensiunan, mendingan digabung pensiunannya. Itu udah cukup. Maknanya, iya, itu namanya bahasa isyarat. Yang kayak begitu, cukup yang kayak begitu. Enggak perlu terang-terangan, ngerti, begitu, ngerti. Tapi ada orang yang harus bahasanya tos blank. Itu ada. Ini namanya kurang cerdas. Ada orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh nggak bisa. Dengan isyarat nggak ngerti, gua nggak ngerti deh bahasa itu, nggak masuk. Dengan diterangin nggak ngerti, yang model begini nggak ada lagi, kudu digebuk baru. Jadi orang itu macam-macam. Makanya kalau saya itu kalau ngajarin sholawat, ente mau duit banyak, nih ada yang ngerti. Kalau udah ngomong duit ngerti, baru baca sholawat. Kalau ngomong nih baca sholawat, nanti surganya tinggi, nggak ngerti ini, nggak ngerti. Kalau yang kayak begitu, jadi kelasnya beda-beda. Kelasnya itu manusia beda-beda, nggak apa-apa. Karena memang berbeda-beda, kelas manusia itu nggak sama. Nggak sama. Ada orang yang kudu digebuk baru ngerti, dicubit baru paham. Ada orang kelasnya begitu. Jadi ada yang pakai bahasanya falsafah, ada yang bahasanya kiasan, ada yang bahasa ini, begitu. Tapi kalau isyarat kagak ngerti, ditosblengin juga nggak ngerti, digebuk masih kagak bisa juga. Itu yang kayak begini mau dadah karakter setan. Udah 4 manusia, terserah kita. Begitu. Kan kita dicubit oleh Allah. Begitu jadi sakit,
Kan cubitan Allah biar kita mau ibadah. Sakit kagak ibadah juga nih, nggak mau gimana lagi. Yang model begini. Jadi macam-macam. Binatang tuh kan macam-macam. Walihaulail arba'ati amsalun minal bahaim. Dan bagi mereka 4 orang ini yaitu ada perumpamaan daripada binatang. Ada model binatang juga, ada 4. Ada 4 binatang. Famasalul awal, maka adapun perumpamaan orang yang pertama, yaitu orang yang cukup dengan isyarat, masalud dabbatil mudallalati, yaitu perumpamaan binatang yang ditundukkan. Tastaghni antul jimaha, memadai oleh binatang akan bahwa mengikat oleh engkau akan binatang, au tadribaha, atau memukul oleh engkau akan binatang. Ada binatang yang cukup isyarat doang. Ininya digebukin aja, belok kiri, dia ngerti tuh. Kuda tuh, kalau digini jalan, begini dia ngerti. Isyarat doang paham. Isyarat doang paham. Ada yang isyarat doang paham. Begitu. Itu namanya orang cerdas. Ada film tuh, film joki-jokian tuh. Jangkrik bos, paham. Itu kasih duit aja. Itu namanya isyarat. Itu begitu aja. Itu cukup. Itu kayak begitu. Wa masalus sani, adapun perumpamaan orang yang model kedua kurang cerdas. Masalud dabba, yaitu perumpamaan binatang, allati taktafi, yang merasa cukup, bil khitami, dengan tali kekang, dunad dorbi, tanpa dipukul. Dengan tali kekang aja digerakkan udah ngerti. Artinya diunjukin. Ada yang cuman majikan datang aja udah cukup. Namanya isyarat. Wa masalus salis, adapun perumpamaan orang ketiga yang kudu diancam, digebuk. Masalud dabbatil lati la tastaqimu ila bid-darbi waz-zajri, itu perumpamaan binatang yang tidak lurus kecuali, tidak benar kecuali dengan digebuk, waz-zajri, dan dicegah. Ada orang yang kayak binatang begitu. Kalau bahasa isyarat Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah ulama. Jadi ulama itu ada rasanya, ilmu itu ada rasa, rasanya adalah takut. Kalau enggak ada rasa, enggak masuk. Ada yang masalul kalb, ada masalul khimar. Perumpamaan itu banyak. Maka Al-Quran itu banyak bahasa tamsil. Wa masalur rabi, adapun perumpamaan yang orang yang keempat, masalud dabbah, yaitu perumpamaan binatang, in khotamtaha, jikalau mengekang oleh engkau akan binatang, au darabta, atau memukul oleh engkau akan binatang, izdadat nufuran, maka bertambah-tambah binatang nufuran akan larinya. Ada orang makin digebuk, bukannya makin dekat makin lari. Ini gak ngerti. Dikasih ujian, maksudnya Allah ngasih ujian tuh biar tambah dekat. Malah makin lari dari Allah. Ini namanya setan karakternya. Dikasih ujian tuh oleh Allah, maksudnya biar tambah dekat dengan Allah. Ini kagak. Ini yang kayak begini nggak bisa. Jadi orang tidur tuh ada 4. Ada yang cuman itu udah bangun. Ini namanya isyarat. Ada yang kudu dicolek. Ini kurang cerdas. Ada yang kudu disiram baru bangun. Ada juga nggak bangun, colek nggak bangun, siram nggak bangun. Ini kebo namanya. 4. Itu orang. Isyarat tadi udah cukup. Mana kita itu ngajak sendiri? Di bagian mana kita?